Sejarah besar bangsa ini mencatat bahwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari semangat para ulama dan santri. Dari pesantren, lahirlah bara perjuangan yang menyalakan semangat kemerdekaan. Semuanya bermula pada tahun 1945. Indonesia baru saja merdeka. Namun, pasukan Belanda melalui Nika datang kembali ke tanah air membonceng sekutu dengan niat menguasai Indonesia sekali lagi. Rakyat gelisah, perlawanan harus dilakukan. Namun bangsa ini butuh arah, butuh pegangan moral dan spiritual. Presiden Soekarno pun mengutus perwakilan menuju Tebuireng, Jombang. Ia ingin meminta pandangan seorang ulama besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Pertanyaan itu sederhana, namun mendasar. Bagaimana hukum dalam Islam jika bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah? Dengan kebijaksanaan seorang guru bangsa, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjawab, mempertahankan tanah air dari ancaman penjajah adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Karena cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kalimat itu menjadi bara yang menyala di dada para santri dan pejuang. Kemudian, pada 21 sampai 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mengumpulkan wakil-wakil Nahdlatul Ulama dari seluruh Jawa dan Madura di Surabaya. Dari pertemuan itulah lahir sebuah keputusan bersejarah, resolusi jihad. Pertama, setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Kedua, pejuang yang mati dalam membela kemerdekaan Indonesia layak dianggap syuhada. Ketiga, warga yang memihak kepada Belanda dianggap memecah belah persatuan dan oleh karena itu harus dihukum mati. Seruan jihad itu menyebar cepat, dari pesantren ke pesantren, dari kampung ke kampung. Para santri meninggalkan pondok, berbondong-bondong menuju Surabaya. Mereka datang dari Cirebon di bawah Kiai Haji Abbas Buntet. Dari Kediri dipimpin Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Dari Madura, dari Lamongan, dari Mojokerto, semuanya bersatu, berbekal bambu runcing, doa, dan keyakinan. Mereka yakin perjuangan ini bukan sekadar melawan penjajah. Ini adalah jihad fisabilillah. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Sebelum membacakan pidato itu, Bung Tomo lebih dahulu sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ia memohon restu karena pidatonya adalah manifestasi dari resolusi jihad, suara ulama yang menyatu dengan suara rakyat. Maka, pecahlah pertempuran 10 November 1945. Surabaya menjadi lautan api. Dentuman meriam dan teriakan takbir berpadu menjadi satu. Ratusan kiai dan santri gugur di medan laga. Namun, mereka tidak mundur. Karena bagi mereka, kemerdekaan adalah harga mati. Dari darah dan doa mereka, lahir semangat baru bagi bangsa Indonesia. Semangat untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. 70 tahun kemudian, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Selamat Hari Santri, selamat berkontribusi untuk kemajuan negeri. Hari untuk mengenang jasa para ulama dan santri yang telah menorehkan sejarah dengan pengorbanan dan keikhlasan. Kini, perjuangan itu tidak berhenti. Santri masa kini berjuang dengan cara berbeda. Mereka tak lagi mengangkat bambu runcing, melainkan pena, ilmu, dan akhlak. Mereka berjuang di ruang kelas, di laboratorium, di dunia digital, membangun bangsa dengan pengetahuan dan moralitas. Pondok pesantren Al-Munawwar, santri-santri terus menyalakan semangat itu.
Mereka belajar menjadi penerus ulama, menjadi pembawa cahaya di tengah gelapnya zaman. Dari Tebu Ireng, resolusi jihad hingga Hari Santri Nasional, api perjuangan itu tak pernah padam. Ia terus menyala di dada setiap santri Indonesia sebagai cinta kepada tanah air dan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri dulu berjuang dengan darah, santri kini berjuang dengan ilmu, dan santri nanti akan memimpin masa depan bangsa. Kami, keluarga besar Pondok Pesantren Al Munawwar, mengucapkan selamat